Allahumma shalli ala Muhammad. Bunda-bunda mohon duduk kembali, mohon tertib dan tenang. Bunda-bunda dimohon kembali duduk di tempat masing-masing dengan tertib dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang kami hormati Umi Bibi Dian Irawati bersama rombongan. Yang saya hormati Majelis Taklim Kurma, Majelis Taklim Istiqomah. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Istiqomah Qalbul Wahid, segenap pengurus, anggota dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 kita masih dipertemukan kembali di Masjid Aulia Stonogedong pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada pagi hari ini sungguh luar biasa, istimewa, beda dengan hari-hari sebelumnya. Kajian rutin kita setiap hari Senin dan Kamis. Senin hari ini dihadiri tamu istimewa kita, Umi Bibi Dian Irawati Jeffrey. Tentunya bunda-bunda semua sudah banyak mengetahui, mengenal, baik lewat layar televisi, surat kabar, mendengarkan radio. Tapi bertatap muka secara langsung pada hari ini baru kali ini barangkali, gitu. Nah, tak kenal maka tak sayang. Barangkali bunda-bunda penasaran
kepada Umi Pipi, apabila berkenan Umi bisa menampakkan sedikit sebentar saja kepada kita. Masnya keluar dulu mas. Khusus mudah-mudah nggak ada Mbak. Ya, nggak ada bapaknya ya. Mudah-mudah semua ini yang merasa jadi bapak, mas, jangan hadap. Nggak boleh. Tidak mengambil foto dan video pada saat Umi buka cadar ya. Nggak ada yang ngambil foto, nggak ada yang ngambil foto atau video. Ada yang ngambil foto, video, didoain handphonenya hilang. Seperti saya sampaikan tadi, ketika nanti Umi Pipi berkenan membuka cadarnya, tidak ada atau dilarang mengambil gambar. Ya Bun? Janji? Tak kenal maka tak sayang. Inilah Umi Pipi, dia Irawati yang kita tunggu-tunggu kehadiran. Bukan main, alhamdulillah sedang dipelajari. Alhamdulillah sudah berkenan baru di sini. Alhamdulillah. Baik, kembali disilakan menutup cadar. Jadi untuk HP tolong di silent ya. Nanti kalau Umi Pipi sedang memberikan materi supaya bisa mendengarkan dengan seksama, tertib dan tenang. Sudah ya, percaya kalau yang hadir ini Umi Pipi ya. Percaya ya. Tadi kan loh, apa kadang dia kalau Umi Pipi kalau bukan. Alhamdulillah beliau menepati janji. Nanti topik yang akan diangkat adalah sebab ikhlas tak berucap, sabar tak berujung. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah, marilah kita awali pertemuan pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Nanda Jabar Jada Janatul Firdaus, akan mengumandangkan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan surah Al-Hujurat ayat 14. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الشمس والقمر
فبأي آلاء ربكما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Majelis Taklim Istiqomah Qalbul Wahid, Bunda Hajah Untari Muhajir, disilakan. Sekedar ucapan selamat datang. Assalamualaikum
wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, moga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjenengan sudah semangat rawuh. Alhamdulillah, matur nuwun sekali rawuhnya ibu-ibu semuanya yang sudah menghadiri acara spesial hari ini bersama Umi Pipi. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhnya Umi Pipi di Masjid Aulia Sono Gedong Kediri. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebetulnya tidak ada jadwal dari saya dan dia langsung dengan Bibi. Matur nuwun sekali saya mengucapkan rawuh panjenengan. Semoga panjenengan dengan tertib mirengaken kajian-kajian disampaikan oleh Bibi. Semoga manfaat dan menambah ilmu panjenengan, menjadi bekal panjenengan, menjadi kesabaran beliau yang luar biasa ujiannya. Panjenengan akan termotivasi, tambah sabar, tambah ikhlas. Insya Allah sesuai judul kita tadi, sebab ikhlas tidak berucap, sabar tidak berujung. Insya Allah nanti mungkin dari kami mungkin dalam penyambutan atau panjenengan pinaraknya kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karim selaku Ketua Majelis Taklim Istiqomah Qalbul Wahid Kota Kediri. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang. Itu lewat visual beliau. Alhamdulillah kita sudah mengetahui dengan jelas beliau berada di tengah-tengah kita, sudah menampakkan wajah bak bidadari, bukan main. Namun ada yang perlu kita kenal lebih dekat lagi. Saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Hajah Bibi Dian Irawati. Tempat tanggal lahir di Semarang, tanggal 26 November tahun 1977. Apa komennya? Masih muda. Alhamdulillah. Kemudian pendidikan terakhir, beliau di pendidikan Mubalik Al-Azhar, PMA Al-Azhar. Kemudian kemudian beliau memiliki putra, yaitu empat orang anak, yaitu bernama Adiba Kansa Az-Zahra, kemudian Muhammad Abizar Al-Ghifari, Ayla Azura Al-Bukhari, dan Muhammad Ataya Bilal Rizqullah. Begitulah kalau kita mau punya cucu, untuk ibu-ibu yang sudah mempunyai cucu atau ibu-ibu muda yang mau punya putra putri, kita memberikan nama itu yang insya Allah bermanfaat untuk kelak kemudian. Kegiatan sosial beliau pada tahun 2009 sebagai jurnalis pembebasan Al-Quds. Betul ya, ucapannya Al-Quds begitu? Al-Quds. Maaf. Pembebasan Al-Quds. Kemudian pada tahun 2010 sebagai relawan FIFA Palestina. Bukan main. Yang berikutnya juga sebagai pimpinan Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra, terbentuk dari tahun 2007 sampai dengan sekarang.
Beliau juga sebagai founder Hijrah Community Indonesia di Jakarta, di Padang, Pekanbaru, Semarang, Brebes, Bandung, Makassar, Bengkulu, dan Pelalawan. Pada tahun 98 beliau mengemban tugas sebagai manajemen accounting di perusahaan Jepang PT YKK Aluminium. Dan cita-cita beliau adalah mendirikan rumah tahfidz yatim dan duafa Fatimah Az-Zahra. Itu ya, sekedar kita mengenal beliau. Jadi sebelum kita mengikuti apa yang akan disampaikan beliau, setidaknya kita sudah tahu persis siapa sih beliau ini. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah, sekarang kita akan mengikuti kajian beliau dengan topik sebab ikhlas tak berucap, sabar tak berujung. Selanjutnya nanti dimohon berkenan menutup dengan doa. Disilakan kepada Umi Hajah Titi yang dirahmati. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, Subhana malikil kudus, Subhana zil mulki wal jabarut, Subhana zil mulki wal jabarut, Subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wal yamutu wal yafutu abadan. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sehat nggih ibu-ibu? Sehat kabare, sehat imannya sehat ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi diparingi sehat semuanya. Alhamdulillah.
Segala puji hanya milik Allah semata. Allah yang sudah kasih kita nikmat, Allah yang sudah memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesempatan hari ini ya untuk beramal soleh tentunya, karena kesempatan Allah itu pasti untuk hambanya supaya bisa beramal soleh. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang kita sembah, yang memberikan kita nikmat, yang maha mengetahui keadaan diri kita, yang maha mengerti sifat-sifat manusia, yang menciptakan manusia, yang menciptakan kematian, mematikan dan menghidupkan kita semua. Dialah Allah, tempat sebaik-baik kita mengadu. Dialah Allah, tempat sebaik-baik kita meminta tolong. Semakin kita meminta tolong sama Allah, minta sama Allah, Allah senang. Mas, gak apa-apa di luar aja. Di luar aja gak apa-apa. Kasihan kamu paling ganteng di sini. Gak apa-apa di luar aja. Udah fotonya udah. Kamu foto kan? Ya udah ntar aja fotonya. Gak apa-apa di luar aja. Di luar aja gak apa-apa udah. Ntar aja fotonya. Gak apa-apa lewat sini tuh, lewat situ, lewat situ. Biar kagak kagok. Cowok sendiri soalnya. Bro, kagak ada tempat di situ bro. Lewat sono bro. Nih lewat tengah aja nih, lewat sini. Nah izin sama ibu-ibu tuh, deh, bu kasih lewat anaknya bu. Ya, nggak apa-apa udah biarin di luar aja. Alhamdulillah. Setiap malam kita minta mendatangi Allah bu. Setiap malam kita mendatangi Allah, minta tolong sama Allah, Allah senang. Semakin didatangi Allah senang. Berarti kita nih terbukti bahwa kita ini butuh banget Allah. Tapi kalau setiap hari kita datengin makhluk buat dimintain tolong, sekali bolehlah. Besok datang lagi, kira-kira gimana bu? Kira-kira gimana bu? Bolak-balik aja kata ibu. Dengar langkah kita udah langsung kunci pintu. Ya, ini manusia. Maka minta tolonglah sama Allah. Jangan berharap dengan makhluk. Semakin kita berharap dengan makhluk, Allah kasih rasa kecewa yang luar biasa nanti. Ya. Tapi semakin kita berharap dengan Allah, Allah gak pernah ngecewain kita. Kita yang banyak ngecewain Allah. Kita yang banyak janji sama Allah. Janji malam mau bangun tahajud bablas. Allah gak marah bu. Coba kalau kita janji sama manusia, jam 3 saya datang, ditungguin, gak datang, marah pasti. Betul bu? Tapi Allah gak marah. Ya. Kita banyak janji sama Allah. Kalau Allah janjinya pasti ya, ditepati oleh Allah. Tapi manusia enggak. Maka mintalah pertolongan dengan Allah. Berkeluh kesahlah dengan Allah. Berharaplah kepada Allah. Ini kalau kita mau bersama Allah. Allah yang maha mengetahui keadaan hati kita. Di sini saya nggak tahu keadaan hati ibu-ibu. Ibu-ibu juga nggak tahu keadaan hati saya. Tapi Allah jauh lebih tahu keadaan isi hati kita semuanya. Hati itu ibarat wadah bu. Hati ibarat wadah tempat Allah memandang. Hati tempat Allah pandang. Dan hati tempat Allah memberikan hidayah melalui hati kita, memberikan mencurahkan rahmatnya di hati kita. Maka hati itu wadah. Kalau saya punya gelas saya kotor, saya nggak mungkin nuangin air di gelas saya dan nggak saya minum karena gelasnya kotor, nggak akan saya tuang. Maka hati ibarat wadah.
Kalau wadahnya kotor, tempatnya kotor, hatinya kotor, Allah gak akan memberikan hidayah, memberikan rahmatnya. Allah gak pandang. Sesuatu yang kotor tuh gak enak dilihat, betul Bu? Gak enak dilihat. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Ibu-ibu coba, kalau wajahnya nih, rupa kita nih udah mulai ada noda atau ada apa jerawat, pasti nggak nyaman kita, nggak nyaman. Waduh, buru-buru kepengen gimana caranya supaya cepat hilang. Lalu bagaimana dengan hati kita jika ada noda? Apakah kita nggak buru-buru kepengen menghilangkan noda-noda itu? Pengen. Maka bersamai Allah. Ya muqallibal qulub, Sabil qalbi ala dinik. Ini doa yang terus diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini pada agamamu. Kenapa Rasulullah membaca doa ini? Hingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut selalu membaca doa ini? Maka apa jawab Rasulullah, Bu? Bagaimana mungkin kita merasa nyaman, merasa aman, sedangkan tangan Allah begitu dekat sekali untuk membolak-balikan hati kita. Itu kata Rasulullah. Maka Rasul selalu membaca doa ini, karena hati kita ini milik Allah. Mudah sekali Allah membolak-balikan hati, dan hati tempat Allah pandang. Jangan sampai Allah memalingkan pandangannya. Maka jangan lagi mengabaikan hati. Jangan lagi mengabaikan hati kita ini. Hati ini lebih berharga dari pakaian yang kita pakai, Bu. Hati lebih berharga dari rumah mewah kita. Hati lebih berharga dari harta, mobil, jabatan kita. Lebih berharga dari rupa kita dengan krim kita yang mahal, mungkin perawatan kita yang mahal. Kenapa? Karena Allah nggak lihat itu semua. Allah nggak lihat rupa kita, Allah nggak lihat harta kita, apapun yang kita miliki, tapi Allah hanya lihat hati dan amal kita. Maka hati mahal, lebih berharga dari semuanya, dari apapun. Hati lebih berharga dari apapun. Maka jangan lagi mengabaikan hati. Kalau kita sakit, yang sakit zohirnya kita, Bu, yang sakit zohirnya kita, sakit kepala minum obat, ikhtiar sembuh, insya Allah, Allah yang maha menyembuhkan. Sakit gigi, ikhtiar minum obat sembuh. Tapi kalau yang sakit batin kita, kalau yang sakit zohir tadi, kepala, gigi, apapun tubuh kita yang sakit, ya kalaupun gak panjang umur, ya udah terputusnya dengan dunia saja, udah selesai. Tapi kalau yang sakit batinnya, yang banyak penyakit ini batinnya, di dunia terputus, di akhirat tersiksa, dikubur gak selamat. Kalau yang sakit batinnya. Tapi kalau yang sakit zohirnya ada obatnya, insya Allah. Allah maha menyembuhkan. Maka mulailah untuk mengenali Allah, untuk membersamai Allah, untuk dapat cintanya Allah. Walaupun perjalanannya harus dengan bersusah payah di dunia, tapi memang itu tujuan Allah. Di dunia Allah ciptakan nih, dunia ini Allah ciptakan untuk kita manusia. Tapi manusianya nggak diciptakan untuk tinggal di dunia selamanya. Berarti dunia kan cuma sementara, Bu. Cuma sementara, nggak lama, nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan kita tinggal di dunia? Nggak tahu siapa duluan. Bisa mungkin ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Sama aja ya. Nggak ada yang tahu, karena syarat mati nggak harus tua dulu. Yang muda banyak yang mati, benar nggak, Bu? Syarat mati nggak harus nunggu sakit dulu, yang sehat mati juga. Ya. Syarat mati ya kita harus siap. Mati sama ujian itu pasti datangnya, Bu. Mati sama ujian pasti. Ini dua-duanya pasti. Maka Allah ciptakan dunia sebagai modal yang diberikan Allah. Dunia adalah modal yang diberikan Allah buat kita, Bu. Namanya kita kalau dikasih modal kan pasti kita mau puter lagi, Bu. Ya, ibu-ibu dikasih nih uang yang lebih sama suami. Ini mah papa ada rezeki, pakai deh, terserah mau dipakai buat apa. Lalu ibu-ibu
cerdas, dipakai buat jualan dari rumah online, jualan, diputar lagi, pasti dapat untung, kan gitu. Nah, maka saat kita dikasih modal oleh Allah, dunia ini dunia modal dasar kita oleh Allah, dikasih sama Allah. Kalau kita pakai untuk berniaga dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, maka keuntungannya bukan cuma di dunia tapi di akhirat, sampai akhirat. Apa modalnya? Perniagaannya apa ya? Sholat kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita, saling menolong satu sama lain, memudahkan urusan saudara kita. Ini muamalah dengan Allah yang keuntungannya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Tapi kalau modal yang dikasih Allah nggak kita pakai, kita pakainya bukan buat bermuamalah dengan Allah, tapi kita pakainya bermaksiat, ya kita bahagianya dapat di dunia doang, sengsaranya di akhirat, kan gitu. Ya, maka jangan lagi mengabaikan hati, karena Allah mudah sekali membolak-balikan hati. Penuhi hati dengan rasa syukur, dengan segala nikmat yang sudah Allah kasih. Tadi surat Ar-Rahman, dari ayat 1 sampai ayat 13. Ya, sudah dibacakan, dan di ayat ke-13 31 kali Allah ulang-ulang kalimat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gak cukup sekali Bu diulangnya, tapi 31 kali ini ayat diulang-ulang terus. Kenapa? Karena Allah tahu manusia ini kufur, manusia ini lupa bersyukur. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang mau kamu dustakan, yang mau kita dustakan. Bangun tidur, buka mata kita masih dikasih nikmat, bisa melihat suami yang masih punya suami, bisa melihat anak yang masih punya anak, melihat orang tua. Ya, nikmat. Bangun tidur, telinga masih dikasih nikmat, masih bisa dengar suami manggil, anak manggil, masih dengar. Bangun tidur, mulut masih bisa bicara. Bangun tidur, tangan masih bisa gerak, kaki masih bisa melangkah, itu nikmat. Bangun tidur, lidah kita masih bisa ngerasain makanan. Di lidah kita nih cuma ada satu koin logam yang ditempelkan oleh Allah. Ada koin rasa manis, asim, pahit, pedas. Satu koin ini nempel. Kalau koin ini dicabut Bu, mau kita punya makanan banyak di meja, hambar, ada rasanya, karena koin ini dicabut oleh Allah. Jadi nikmat yang sekecil apapun wajib disyukuri. Maka terus tadi diulang-ulang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wan nasjudu wan najru yasjudu bisubhan. Apa lagi? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a mizan, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wa nahlu datul akmam wal habbu hasbi wa raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus diulang-ulang sama Allah. Karena Allah tahu kita ini lupa bersyukur, banyakin ngeluh, ya. Maka pengen bersama Allah, syukuri yang kecil supaya Allah kasih nikmat lagi, ya. Maka ini hati. Rasul katakan hati itu ada 4 Bu. Rasulullah katakan hati kita ini ada 4 macam. Yang pertama, hati yang bersih, ya. Qalbun salim. Apa qalbun salim Bu? Hati yang bersih. Ini hatinya orang yang beriman, seperti lentera, ya, yang bercahaya. Ini hatinya orang-orang beriman, qalbun salim, yang beriman, yang meyakini keberadaan Allah di hati, bukan cuma di lisan tapi di hati. Allahnya ditaruhnya di hati Bu, karena sebaik-baik hati, hati yang mengimani Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik hati, hati yang mencintai Allah dan Rasulnya. Gak ada makhluk di hati, gak ada. Kalau makhluk ditaruh di hati, nanti bergantungnya sama makhluk, nanti banyak kecewanya sama makhluk, nanti sakit hati. Gak ada harta di hati, gak ada. Jabatannya gak ditaruh di hati, semua pekerjaan gak ditaruh di hati, segala sesuatu urusan dunia tidak ditaruh di hati. Punya mobil mewah taruh di hati, keluar keserempet, sakit hati, marah-marah. Ya, ini. Maka segala sesuatu urusan dunia jangan ditaruh di hati, penat, sesak nanti. Tapi cukup Allah ditaruh di hati, karena Allah yang bisa menenangkan kita, memberikan ketenangan.
Hati yang beriman, hati yang qalbun salim, yang pertama hatinya orang-orang beriman. Kenapa hatinya orang-orang beriman seperti apa? Karena dia meyakini Allah Sami'un Alim, Allah Sami'u Basir, Allah yang berkuasa, Allah yang maha membolak-balikan hati. Ini hatinya orang beriman, karena dia meyakini Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Kalau dia faham Allah maha melihat, berarti dia takut mau bermaksiat. Dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik, dia takut ke Allah. Mau mengambil hak fakir miskin, mau mengambil hak anak yatim, dia takut sama Allah. Mau dari mulutnya dia tahu Allah maha mendengar. Apa yang keluar dari lisannya yang buruk untuk saudaranya, takut sama Allah. Mau menghina saudaranya, mau merendahkan saudaranya, takut sama Allah. Dirinya aja makhluk yang hina, yang diciptakan dari sesuatu yang hina, kenapa bisa menghina saudaranya sendiri? Ini hatinya orang beriman. Dia mengimani Allah di hati, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah Sami'un Alim, Allah Sami'u Basir. Lalu yang kedua, hati yang tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Ini hatinya orang-orang kafir. Dia tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup kunci, Allah kunci hatinya, karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Maka kalau ada orang yang disuruh pakai jilbab terus dia bilang enggak lah, mau jilbabin hati dulu, hati-hati. Karena di Al-Quran tidak disebutkan untuk menjilbabin hati. Nanti kalau hatinya dijilbabin kayak hati ini tadi yang disebutkan nomor 2. Hati yang mana, Bu? Hati orang khatamallahu ala qulubihim. Maka Allah kunci hatinya, enggak akan bisa nerima hidayah. Gimana hidayah mau masuk? Allah kan melihatnya di hati. Hati tempat Allah pandang. Kalau hatinya ditutup gimana? Gak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka kalau ada saudara kita, teman kita disuruh pakai jilbab, sebentar aja mau jilbabin hati dulu, kita tegur. Di Al-Quran gak ada suruh jilbabin hati. Yang ditutup rambut, aurat, bukan hati. Karena hati tempat Allah memandang, hati tempat Allah berikan hidayah. Bagaimana hidayah bisa masuk kalau hatinya ditutup? Jadi itu yang kedua. Yang pertama, hatinya orang beriman, ya. Perumpamaan ini jadi perumpamaan hati-hati orang munafik. Yang pertama tadi hati ada 4, hatinya orang beriman qalbun salim. Dia yang mengimani Allah dan Rasulnya. Dia faham Allah Sami'un Alim, Allah Sami'u Basir. Lalu yang kedua, hatinya orang hati yang tertutup. Yang pertama, hati yang bersih, hatinya orang beriman, qalbun salim. Yang kedua, hati yang tertutup, hatinya orang kafir yang dikunci sama Allah, khatamallahu ala qulubihim. Lalu yang ketiga, hati yang sakit. Nih hatinya orang-orang munafik, Bu. Hati yang sakit nih hatinya orang-orang munafik. Kenapa hatinya orang-orang munafik? Karena dia tahu sesuatu tapi dia masa bodoh. Contoh, ya, dia tahu bahwa di dalam hadis dikatakan muslim yang baik saat tetangganya tidak pernah terluka dengan tangan dan lisannya. Tapi dia tahu ini, tapi masa bodoh. Lisannya dipakai untuk gibah, lisannya dipakai untuk namimah, ngadu domba, lisannya dipakai untuk mengumpat, bergunjing, mencaci maki, merendahkan, menghujat, apapun. Dia tahu ini hal-hal yang tidak disukai Allah, tapi dia masa bodoh. Nah, ini hatinya orang-orang yang munafik. Ya. Dia tidak mengimani Allah dan hari akhir. Ya. Karena kalau mengimani Allah dan hari akhir, dia tidak mempunyai hati seperti ini. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apapun yang dia lakukan baik buruk Allah lihat. Apapun yang dia ucapkan baik buruk Allah dengar. Dan dia beriman kepada hari akhir, dia tahu hari akhir akan ada semua pembalasannya. Maka dia berkata yang baik, kalau nggak bisa dia diam. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Ini. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga nih. Tetangga saya nih ahli ibadah, sholatnya Masya Allah, sedekahnya apalagi, puasanya.
tapi dia selalu menyakiti tetangga yang lain dengan lisannya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Finnahar, tempatnya di neraka. Ahli ibadah, tapi tempatnya di neraka. Karena apa? Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Berarti ibadahnya belum mampu membuat hatinya ini beriman, hatinya bersih, qalbun salim. Kalau hatinya beriman, ya, dia paham, dia mau mengucapkan sesuatu yang gak baik untuk orang lain, dia takut sama Allah, dia dengar, Allah dengar, kan gitu. Ini. Lalu yang keempat, hati yang apa, Bu? Hati yang terbalik. Ini yang hati yang di dalamnya ada iman dan nifak. Maka di antara keduanya ini yang paling kuat adalah yang mengalahkan lainnya. Maka di antara empat hati ini tadi, mana yang akan kita pilih? Yaitu hati yang beriman. Kalau hati yang beriman, yang qalbun salim, berarti kita harus kenal, harus dekat dengan Allah, harus tahu, mencari tahu apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang disenangi oleh Allah ini. Semoga Allah perbaiki hati-hati kita. Karena manusia ini gak luput dari penyakit hati, betul Bu? Dan penyakit hati banyak di majelis taklim, Bu. Biasanya gitu, ya. Biasanya gitu. Karena pengalaman saya banyak majelis taklimnya. Ada murid yang deket banget sama gurunya diomongin, cari muka gitu. Nanti ada tetangga yang gak pernah ngaji, tiba-tiba dia ngaji duduk paling depan, diomongin. Tumben banget dia ngaji. Iya, udah taubat ya. Di majelis taklim tuh banyak yang nyinyir juga, Bu. Nanti begitu datang dia nggak pakai dress code diomongin. Udah tahu di undangan dress code-nya kerudung hijau, dia datang pakai kerudung pink, pakai hitam. Ya Bu ya. Ini pada pakai hijau semua udah lunas. Canda ya Bu. Alhamdulillah, seneng kalau sama ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu itu paling semangat banget ngajinya. Dari hari Senin sampai Minggu ngaji terus. Ya Bu ya, berarti ilmunya udah banyak banget nih, Masya Allah. Ya Bu ya, Masya Allah, tinggal amalnya ya. Insya Allah ilmunya banyak, seragamnya juga banyak ya. Senin sampai Minggu beda-beda soal seragamnya. Jadi lemarinya penuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam untuk kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah yang luar biasa, yang sempurna akhlaknya. Bahkan Ummu Aisyah ditanya, bagaimana sifat Rasulullah? Lalu Ummu Aisyah balas menjawab, apakah engkau punya Al-Quran? Iya. Apakah engkau sering baca Al-Quran? Iya. Itulah sifat Rasulullah. Ya. Kita sedang membicarakan cahaya di atas cahaya, yaitu Rasulullah yang menerangi. Kalau bukan karena beliau, kalau bukan karena perjuangan beliau, kita nggak kenal Allah. Ya. Kalau bukan karena perjuangan beliau, kita nggak kenal Allah. Maka kita harus bersyukur, cari cintanya Nabi di hati kita. Kalau kita baru sekarang cinta sama Nabi nih, Nabi udah dari dulu cinta sama kita. Hidupnya dihabiskan untuk umatnya. Laparnya mikirin umatnya, diamnya mikirin umatnya, tidurnya mikirin umatnya. Hartanya dihabiskan untuk umatnya di jalan Allah, untuk mengenalkan Allah, mengenalkan Islam. Gak mudah perjuangannya, Bu. Kalau kita baru rindu sekarang, beliau sudah dari dulu rindu sama kita. Beliau bahkan katakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku rindu kepada saudaraku. Rasulullah, aku saudaramu enggak, engkau hanya sahabatku. Aku rindu dengan mereka yang enggak pernah melihatku, yang enggak hidup di zamanku, tapi mereka masih beriman kepadaku, mereka masih mengikuti sunnahku, mereka masih bersolawat denganku. Aku rindu dengan mereka, mau bertemu dengan mereka di surga. Kita yang dirindukan, kita nggak pernah melihat wajah beliau, nggak
Gak hidup di zaman beliau, gak pernah ngerasain susahnya beliau, perjuangan beliau. Kita tinggal enaknya aja, Bu. Lahir jadi umat Nabi Muhammad gak perlu minta. Nabi Musa minta sama Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita lahir udah jadi umat Nabi Muhammad. Doanya udah dikasih semua, sunnah-sunnahnya udah diajarin. Bangun tidur ada sunnahnya, ada doanya. Mau ke kamar mandi ada sunnahnya, ada adabnya, ada doanya. Udah enak tinggal ngerjain. Keluar kamar mandi, di dalam kamar mandi ada adabnya. Makanya di kamar mandi sediain sendal. Itu sunnah, bukan supaya nggak gampang kepleset, enggak. Tapi kamar mandi sunnahnya pakai sendal, sediain sendal supaya apa? Setan nggak lihat kita. Makanya saya senang kalau mampir di rumah orang terus di kamar mandinya numpang kamar mandi ada sendal. Ini ngerti sunnah nih orang. Antara ngerti sunnah atau biar nggak kepleset. Ya. Tapi sunnahnya sediain sendal di kamar mandi. Bahkan kalau kita mau ngikutin sunnahnya perempuan, kita nih Bu, masuk kamar mandi itu kepala tuh harus tertutup. Harus ditutupin, mau pakai jilbab atau apa, topi, harus tertutup. Bahkan kalau tidur kita harus pakai celana panjang. Nggak boleh terbuka, tersingkap. Setan jin bisa ngelihat kita. Sunnahnya Masya Allah, sunnahnya itu memuliakan kita banget. Sampai bercermin ada sunnahnya, ada doanya. Pakai baju ada sunnahnya, ada doanya. Kita ini dijaga banget dengan sunnah. Minum ada sunnahnya, harus duduk. Ya, pakai tangan kanan. Itu Masya Allah diajarin banget. Sampai mau tidur ada sunnahnya, harus wudu dulu. Sholat, mau sholat taubat, mau ditutup dengan witir. Ya, minta ampun ke Allah. Ingat 24 jam ngapain aja ya. Dosa apa yang saya perbuat di 24 jam ini? Ada nggak dosa yang saya perbuat? Ada nggak maksiat yang saya kerjakan? Ada nggak amalan yang saya tinggalkan? Ada nggak dari mulut saya tadi 24 jam nyakitin hati orang? Itu istighfar kita muhasabah sebelum tidur. Baru mau tidur tebahin kasurnya 3 kali, itu sunnah. Sebelum tidur tebahin dulu 3 kali, baca ta'awudz, itu sunnah. Baru tidur menghadap ke kanan, ambil zikir, ambil doa. Kalau kita tertidur dan itu menjadi tidur kita terakhir, ya, karena tidur itu latihan mati Bu, belum tentu besok pagi dibangunin sama Allah, kan gitu. Nah kalau kita tidur malam itu, tidurnya kita udah ngerjain sunnah-sunnah tadi, udah ambil wudu, jaga wudu, tidur, terus besok pagi ternyata kita nggak dikasih kesempatan lagi sama Allah, semoga husnul khotimah, gitu. Karena terjaga tidurnya, udah ngerjain sunnahnya, kan gitu. Enak jadi umat Nabi Muhammad tuh enak. Bahkan beliau pasang badan Bu buat kita di yaumil akhir nanti, ya, di padang mahsyar nanti Bu. Semua orang akan dibangkitkan semuanya, baik laki-laki perempuan dibangkitkan, tapi dalam keadaan nggak seperti ini, dalam keadaan telanjang semua, baik laki-laki baik perempuan. Kalau di dunia kita masih lirik-lirik badan satu sama lain, ya. Tapi nanti di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, semua dalam keadaan telanjang, semua matahari sejengkal ada di atas kepala kita, panasnya luar biasa, semuanya nafsi-nafsi. Seorang suami nggak cariin istrinya, boro-boro nyariin, mikirin juga enggak di yaumil mahsyar. Seorang istri nggak cari suaminya, anak gak cari orang tuanya, orang tua gak cari anaknya, semuanya nafsi-nafsi. Bahkan semua nabi mengatakan kepada Robnya, ya Robbi nafsi-nafsi, ya Robbi nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri Bu. Seorang Nabi Isa tidak mendoakan ibunya Maryam di yaumil mahsyar. Semua sendiri-sendiri. Bahkan saat ada wanita melahirkan di yaumil mahsyar, dia sanggup anak yang dia lahirkan saat itu dia pijak, dia injek buat tatakan kakinya karena sangat panas sekali. Tetapi Rasulullah, Kanjeng Nabi kita nggak mikirin dirinya Bu. Di yaumil mahsyar beliau menangis, beliau sujud lama, sujud gak mau bangkit dari sujud. Bahkan Allah meminta malaikat untuk meminta Rasulullah bangkit dari sujud. Tetapi Rasulullah belum mau bangkit dari sujud sebelum Allah mengabulkan permohonannya, doanya. Apa? Dalam sujud apa yang beliau minta? Ya Allah, selamatkan umatku, tolong umatku ya Allah, tolongin umatku, ampuni dosa umatku ya Allah, ampuni khilaf umatku ya Allah. Itu yang beliau minta Bu, pasang badan buat kita. Ya, kita yang bikin dosa di dunia, kita yang bikin maksiat di dunia, beliau di yaumil mahsyar memohon ke Allah, ampuni dosa umatku, tolongin umatku. Bukan cuma cukup di sini aja. Nanti di singgasananya Allah, di saat semua nabi sudah duduk di kursinya masing-masing, Allah menyediakan kursi buat para nabi. Para nabi sudah menduduki kursinya masing-masing.
Baginda Nabi Muhammad belum mau duduk di kursinya. Masih kosong kursi baginda Nabi Muhammad. Kemana beliau? Kenapa beliau nggak mau duduk bareng-bareng para nabi? Beliau masih menyelamatkan kita. Beliau berada di mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Ngapain beliau di situ? Beliau negosiasi sama Allah buat nyelamatin kita. Ini segitu cintanya beliau pasang badan buat kita. Ya. Beliau cuma kepengen kita nih umatnya beriman dan masuk surga, itu doang. Maka salah satu ciri-ciri yang disebutkan oleh beliau tadi, bahwa beliau rindu pengen ketemu dengan kita di surga, yang disebutkan, yang apa? Yang beriman, mereka yang masih beriman kepadaku, mereka yang senang mengerjakan sunnahku, mereka yang senang bersolawat kepadaku. Ini tiga ini nih yang disebutkan tadi tuh. Aku rindu pengen ketemu mereka di surga. Yang disebutkan tiga tadi. Mereka hidup tidak di zamanku, tapi mereka mengimaniku. Mengimani berarti percaya. Beliau kekasih Allah. Ada yang kita ikuti. Apa yang kita ikuti? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita ikuti? Sunnahnya. Apa yang kita ikuti? Akhlaknya. Ini penting. Akhlak itu ilmu, Bu. Kita banyak ngaji, banyak punya ilmu, berarti ilmunya udah banyak. Tapi kadang sebagian banyak banget orang yang berilmu tapi gak punya akhlak. Yang beriman insya Allah berilmu, tapi yang berilmu belum tentu dia beriman. Yang beriman punya ilmu, imannya dia meyakini tadi yang saya jelaskan. Dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka saat dia mau mengatakan sesuatu, menilai orang lain, menilai ibadah orang lain, amalan orang lain, merasa paling benar, maka sia-sia ilmunya. Tapi yang beriman, dia paham, dia takut mau menilai orang lain dan apapun mau merendahkan orang lain, dia takut sama Allah. Nah, ini ilmunya. Ilmu itu yang mampu membawa kita kepada rasa takut dan malu kepada Allah. Kalau belum membawa itu, sia-sia ilmunya. Ilmu yang membawa rasa takut dan malu kepada Allah, itu akhlak. Maka yang beriman insya Allah berilmu, karena dia faham dengan imannya ini, dia nggak mau menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan apapun, dia takut. Itu ilmu. Ilmunya sudah membawa dia pada rasa takut kepada Allah. Tapi yang berilmu belum tentu beriman. Kadang ada yang punya ilmu tapi sombong. Ada yang punya ilmu tapi ngerendahin orang lain. Ada yang punya ilmu ngerasa dia yang paling benar pengajiannya, yang paling ngerasa sunnah pengajiannya, yang lain nggak sunnah. Ya. Harusnya semakin berilmu kan seperti padi. Bagaimana, Bu? Padi semakin menunduk, semakin membawa ilmunya pada rasa ketawaduan, rasa takut kepada Allah. Bukan untuk menilai saudaranya sendiri, tapi untuk menilai diri kita, Bu. Untuk nilai orang lain, dosa orang lain, aib orang lain, udah ada yang nilai, udah ada yang nyatet. Gak usah repot-repot kita nyatetin, gak usah repot-repot kita nilai. Udah ada malaikat yang nyatetin, udah ada malaikat yang nilai. Gak perlu kita repot-repot nilai aib orang lain, nilai dosa orang lain, nilai diri kita aja. Hujat diri kita aja di hadapan Allah. Udah bener bolong diri kita di hadapan Allah. Jadilah penghujat untuk diri kita sendiri di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini banyak dosa, saya ini gitu. Bukan dia itu banyak dosa, ya Allah, dia itu ayubnya begini, enggak. Tapi kita, ya Allah, saya ini banyak dosa, ya Allah, saya ini begini, ya Allah. Jadi penghujat buat diri kita di hadapan Allah. Kan kalau nunjuk begini, 3 jari nunjuk ke kita semua. Kita nunjuk orang 3 jari ngarah kita semua. Maka jadilah tunjuk sendiri diri sendiri. Ya, ini. Kita lihat Rasulullah, bagaimana akhlak beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mencintai Allah, ikuti kekasihnya, maka engkau tidak akan tersesat dan Allah akan mengampunimu. Ini ikuti akhlaknya, bagaimana beliau mengajarkan akhlak yang luar biasa. Beliau disuruh turun di bumi menyebarkan rahmat seluruh alam dengan kasih sayang, dengan cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menyebarkan dengan cinta, dengan kasih sayang. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bu, Rasul punya apa sih, Bu? Rasulullah punya rumah yang mewah nggak? Rumahnya besar nggak?
Punya mobil mewah enggak? Punya makanan yang lezat-lezat enggak? Menimbun makanan di rumahnya, di lemarinya? Enggak. Emang kayak kita. Kue tahun lebaran tahun kemarin juga kadang masih ada. Ya, Bu. Cookies kering di meja tamu kadang masih ada, Bu, tahun kemarin. Saking gak ada tamu yang datang. Ya. Enggak, Bu, padahal kekasih Allah, minta sama Allah bisa. Rasulullah tidur di kasur yang empuk. Enggak, di atas pelepah kurma tidurnya. Lalu Rasulullah punya apa? Kekasih Allah loh, Bu. Tinggal minta, mau tidur di kasur yang emas bisa, mau punya rumah yang mewah bisa. Ya. Tapi Rasul enggak. Kita diajarkan itu oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah punya apa? Cuma punya akhlak yang luar biasa, hingga dari akhlak ini membuat umatnya rindu, cinta, pengen ketemu. Tujuannya cuma itu. Para waliullah belum mau masuk surga kalau di surga belum ada baginda Nabi Muhammad SAW, karena tujuannya ketemu dengan beliau. Kalau di surga belum ada Rasulullah, belum mau masuk surga. Yang ini, maka kita ikuti akhlak beliau. Gimana akhlaknya para sahabat, cintanya para sahabat, Bu. Ya. Ukasya, tahu Ukasya, Bu? Ya. Beliau nih, Rasulullah nih, sebelum wafat beliau kumpulkan nih para sahabatnya, dikumpulkan para sahabatnya. Beliau bertanya, ya sahabatku, apakah di antara kalian ada yang pernah aku sakiti? Ada enggak di antara kalian yang pernah aku sakiti? Angkat tangan, katakan. Ya. Maka sahabatnya nggak ada yang mau angkat tangan. Bagaimana mungkin kekasih Allah menyakiti? Lalu tiba-tiba Ukasya mengatakan, ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Yang lain sahabatnya kaget, berani sekali kau Ukasya. Apa Ukasya? Apa yang pernah aku lakukan kepadamu, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saat perang Uhud, cambukmu mengenai tubuhku ya Rasulullah, dan itu sakit. Baik, kalau begitu kamu cambuk aku Ukasya. Ali, ambilkan cambukku, temui putriku Fatimah, ambilkan cambukku. Maka menantunya Sayyidina Ali mengambil cambuk Rasulullah. Dikasih cambuknya, silahkan Ukasya, cambuk aku, kata Rasulullah. Umar, Sayyidina Abu Bakar marah, hai Ukasya, biarkan aku saja yang merasakan cambukmu, jangan baginda Nabi. Tapi kata Rasul, biarkan Ukasya menyelesaikan tugasnya, silahkan Ukasya. Ya Rasulullah, saat cambukmu mengenai tubuhku, aku tidak sedang memakai baju ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah. Maka Rasulullah buka bajunya. Silahkan Ukasya, aku sudah tidak pakai baju, majulah, cambuk aku, kata Rasulullah. Berjalan, mendekat lagi, dihadang oleh para sahabat. Stop Ukasya, berhenti Ukasya, jangan Ukasya. Tapi Rasul, maju Ukasya, silahkan. Semakin maju, mau mencambuk tangan Rasulullah, gemetar hebat. Lalu dia lempar cambuknya. Dia lempar cambuk Rasulullah. Maka dihampiri Rasulullah, dia peluk badan Rasulullah, dia cium bau Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku mampu mencambukmu? Aku melakukan ini semata-mata aku biar bisa dekat denganmu. Aku biar bisa merasakan wangi dari tubuhmu, wangi surga dari tubuhmu. Seandainya aku tidak masuk surga, setidaknya aku sudah mencium surga itu dari tubuhmu ya Rasulullah. Segitu cintanya para sahabat ini untuk kasih Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang dicintai oleh beliau, kita yang dipasang badan oleh beliau. Apakah kita nggak mau berkorban, kasih hati kita cinta ini kepada Nabi? Nggak mau mendapatkan cintanya Nabi? Nabi ini cinta banget sama kita, pengen ketemu dengan kita. Banyak cinta Nabi itu gampang, Bu. Pengen dapat cintanya Nabi, banyakin sholawat, ikutin akhlaknya, kerjain sunnahnya, cukup. Sholawat, ibadah yang ringan tapi dicontohkan sama Allah. Sholat Allah nggak contohkan. Dan sholat kayaknya berat banget, hingga ada orang yang nggak mau sholat sama sekali, dianggap berat. Padahal sholat adalah hadiah, penyelamat. Tapi sholawat ibadah ringan, semua orang bisa ngelakuin. Ibadah ringan, 1 sholawat 10 kebaikan.
Ibadah ringan yang dicontohkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Berarti kan Allah mencontohkan solawat. Bahkan Allah bukan hanya mencontohkan tapi mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, maka bersolawatlah engkau. Solawat akses tercepat untuk kita bertemu Nabi. Akan ada sekelompok kaum yang bertemu Nabinya nih gampang. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang sholat? Enggak, semua orang sholat. Tapi ada yang sholatnya cuma zuhur aja, ya. Ada yang 5 waktu, ada yang gak sholat, ada yang belang bentong sholatnya. Bukan mereka. Lalu siapa? Apakah mereka yang sedekah? Enggak, semua sedekah. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang ikhlas, ada yang riya. Semua sedekah. Tapi siapa orang-orang yang dapat akses tercepat bisa bertemu dan dikenali oleh Rasulullah? Mereka yang bersolawat kepada Rasulullah, ya, mereka yang bersolawat. Solawat ini kirim salam, Bu. Semakin kita kirim salam semakin dikenal. Ibu kirim salam ke saya melalui teman saya, kiriminnya salam PI, salam saya ke Umi. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Yang diamanahin tadi, titip salam tadi nyampein ke saya. Lama-lama saya kenal. Lama-lama saya pengen tahu ini siapa ya? Yang mana sih ibu yang mana yang kirim salam ke saya? Akhirnya saya pengen ketemu, kenal. Begitulah sholawat. Saat kita berkirim salam kepada Rasulullah SAW, Allah sampaikan, hambamu kirim salam, umatmu kirim salam, umatmu kirim salam. Lama-lama Rasulullah pengen ketemu dengan kita. Ini sholawat, insya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Aduh, kebanyakan ngomong. Bu, yang ngomong bukan ustazah ya. Bukan ustazah, saya hanya bodoh ilmu saja. Takdir yang membawa saya seperti ini ya. Jadi yang ngomong ini banyak dosa, amalnya masih dikit ya, umurnya masih muda. Makanya tadi pas disebutkan tahun umur saya pada gitu ya, ternyata masih muda. Ya masih muda Bu, karena saya yang saya hadapi ibu-ibu semua. Kalau saya hadapi saya anak-anak muda, saya udah tua kan gitu. Masya Allah, kalau Allah tampakkan dosa-dosa saya, ini kursi gak mau didudukin mas saya Bu. Kalau Allah kasih tahu aib-aib saya yang keluar dosa maksiat dari telinga, lisan, tangan, kaki, ngeluarin aroma dosa ini, pada nggak mau deket-deket sama saya. Tapi Allah maha baik, ya Allah maha baik yang mengampuni dosa kita. Alhamdulillah, kita kumpul di sini cuma satu tujuannya, kita pengen bersama dengan Allah. Kita pengen kelak bertemu dengan Allah yang menciptakan kita. Kita kepengen kelak bisa melihat Allah. Walaupun kayaknya saya aja deh, kayaknya nggak pantas banget gitu untuk kita bisa melihat Allah yang maha indah. Ya. Dengan mata zahir kita yang banyak maksiat, kadang ngerendahin orang. Tapi tujuan kita memang pengen bertemu Allah, pengen bertemu dengan Rasulullah, itu doang Bu. Cuma itu aja, pengen menatap Allah, pengen bertemu Allah, pengen bertemu Rasulullah. Walaupun dengan fakirnya kita, dengan diri kita yang masih banyak lalai, banyak dosa, banyak maksiat, tapi kita minta sama Allah. Terus kita minta Allah bimbing kita, terus kita minta ya, Allah tuntun kita langkah kita walaupun jatuh bangun. Namanya mengejar Allah itu Bu. Di dunia kita mencari Allah, pengen kita, tujuan kita kelak kita dapat bisa melihat Allah. Berarti di dunia ya kita harus bersusah payah, karena dunia memang tempatnya bersusah payah dengan ujian-ujiannya. Senang-senangnya nanti aja di akhirat, di surganya Allah. Jangan kita senang-senang di dunia tapi kita di akhirat sengsara. Lalu emang gak boleh Umi menikmati dunia, cinta dunia? Boleh, tapi jangan sampai kecintaan dunia, kenikmatan dunia melalaikan akhirat kita, membuat cacat akhirat kita. Boleh nikmatin dunia, orang lagi kita masih tinggal di dunia. Nikmatin sewajarnya, sedihnya sewajarnya, bahagianya sewajarnya aja. Karena sedihnya cuma sementara. Hari ini sedih, besok kita bahagia. Hari ini bahagia, besok kita bisa sedih. Maka sementara aja, sewajarnya, gak usah terlalu diambil ke hati. Sedihnya gak usah terlalu dibawa ke hati.
Sedih itu kalau kita jauh dari Allah itu sedih. Kalau kita jauh dari makhluk tapi kita dekat dengan Allah itu bukan sedih, bahagia. Manusia boleh ninggalin kita, manusia boleh ngejauhin kita, tapi jangan sampai kita jauh dari Allah. Kita boleh kehilangan sesuatu, kehilangan makhluk tapi karena Allah, karena makhluk milik Allah. Kita boleh kehilangan pekerjaan kita tapi karena Allah. Kita boleh kehilangan harta kita tapi karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah gara-gara makhluk, rugi. Jangan sampai kita kehilangan harta kita kehilangan Allah gara-gara harta. Jangan sampai kita kehilangan Allah gara-gara pekerjaan, nggak berkah. Kita kehilangan sesuatu tapi karena Allah. Jangan kehilangan Allah karena sesuatu, rugi. Maka dunia tempat kita bersusah payah dengan segala ujian-ujiannya. Gak ada manusia yang gak diuji. Semua diuji dengan ujian masing-masing. Ya, semua diuji di sini, semuanya orang-orang yang diuji semuanya. Betul, Bu? Betul. Di sini ada yang gak punya ujian, yang gak pernah dikasih ujian sama Allah, yang ngerasa gak pernah diuji sama Allah. Ada di sini? Gak ada. Iyalah, kelihatan semua dari wajahnya. Untuk saya gak kelihatan. Ya. Semua manusia diuji, ujian itu pasti datangnya. Dan pasti aku mengujimu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan. Tuh di surat Al-Baqarah ayat 155. Boleh dibuka kalau bawa Al-Quran, boleh dibuka handphonenya, pakai aplikasi, cari aplikasi Quran. Kalau kita nggak yakin, kalau kita ngerasa kita doang yang diuji, buka Qurannya. Semua orang diuji, dan ujian pasti, kayak kematian pasti datangnya. Di surat Al-Baqarah Allah katakan di situ 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati wabashshiri sabirin. Dan pasti aku mengujimu, kata Allah, dan pasti aku mengujimu. Berarti ujian pasti. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Sedikit ketakutan, Bu, cuma sedikit doang. Tapi kita makhluk takutnya luar biasa. Kehilangan sesuatu takut banget, kehilangan pekerjaan takut banget. Ya. Takut, ketakutannya banyak. Padahal Allah di situ tulis sedikit aja kok ketakutannya, sedikit, sebentar doang. Sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwa kita terguncang kalau lagi diuji. Tapi apa kata Allah di ayat terakhirnya? Wabashiri sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Jadi di dunia kita cuma disuruh sabar. Gak lama sabarnya, Bu. Besok kita mati, selesai ujian kita. Betul, Bu? Berarti gak lama sabarnya. Ini. Dan orang yang sabar akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Selalu dikasih kabar gembira lagi, asal sabar. Dulu saya ini diperjalankan oleh Allah. Ini bukan saya yang minta, Bu. Saya bodoh ilmu. Bukan saya yang minta, saya pengen jadi pendakwah, saya pengen ceramah. Enggak, saya nggak punya ilmu. Takut. Buat nasihatin diri sendiri aja susah. Sok-sokan mau nasihatin orang lain, enggak. Tapi saya mau kasih semangat, kulil haq walau kana murran. Yuk kita sama-sama, yuk cari Allah. Yuk sama-sama, yuk cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Cari tahu yuk apa yang Allah cinta, cari tahu yuk apa yang Nabi cinta, supaya kita dapat cintanya Allah, kita dapat cintanya Nabi. Itu doang. Cuma kepengen gitu. Bukan saya yang minta. Dulu saya gak pernah saya berpikiran saya akan duduk begini, Bu. Enggak. Apalagi saya masih muda. Tapi Allah yang mentakdirkan begini. Mungkin udah garisnya, udah takdirnya Allah, udah tercatat. Saat beliau nih almarhum sudah kembali, Allah takdirkannya begini. Bukan saya yang minta, bukan karena gara-gara istrinya uji, enggak, bukan, tapi semuanya Allah, semua Allah. Beliau cuma minta saja, cuma ngingetin, Umi, kamu udah harus siap-siap. Mau kemana emang? Saya bilang gitu. Itu zuhur. Malam beliau wafat, zuhur itu masih sholat zuhur sama saya di kamar berdua. Habis sholat beliau ngomong gitu, kamu udah siap-siap. Emang mau kemana kita? Enggak, udah kamu harus siap-siap. Siap apa? Saya tanya gitu.
ceramah. Enggak ah, kok bisa? Enggak, saya bukan lulusan pesantren ya. Enggak, udah kamu aja, aku bilang gitu. Saya bilang gitu, enggak, kamu harus bisa sampein, ajak orang-orang untuk kenal Allah, untuk cinta sama Allah. Bicarain aja tentang Allah, bicarain aja tentang Rasulullah, ajak orang-orang biar dapat cintanya Allah, cintanya Nabi. Itu doang, udah, gak usah yang lain-lain. Enggak, saya bilang gitu. Kenapa kok gitu? Saya bilang gitu. Karena sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, bukan lihat saya. Itu beliau ngomong gitu. Saya nggak punya firasat apapun nanti malam meninggal. Tetapi begitu setelah selesai Allah ambil ya, kehilangan makhluk, setelah ngikutin masa idah 4 bulan 10 hari, besoknya orang-orang manggil saya ke sana kemari ke masjid, bahkan sampai ke Taiwan, ke Hong Kong. Saya bingung pertama kali diundang, Bu. Saya mikir apa ini? Tapi kenapa? Saya bodoh ilmu, ya Allah, apa yang harus saya sampaikan, ya Allah? Saya bilang, tuntun saya ya Allah, tuntun saya, apapun yang keluar dari lisannya semua darimu, semua dari Allah, bukan dari saya. Kulil haqqa walau kana murad, sampaikan yang hak walaupun mungkin gak enak didengar, tapi haknya Allah, bukan hak saya. Saya cuma punya dosa. Dari situ terus, oh ya, ternyata apa yang saya sampaikan juga buat diri saya. Saya juga kepengen kenal Allah, Bu, kepengen bersama Allah, kepengen. Dengan segala kesusahan di dunia udah cukup, dengan semua kenikmatan di dunia yang Allah kasih udah cukup. Kita udah pernah ngerasain semua, udah kita punya, Bu. Udah punya rumah, udah punya mobil, udah pernah sukses, udah punya anak-anak, udah apa lagi yang kita punya? Tapi kita belum punya Allah di hati kita. Kita belum mampu itu. Masih baru tahu Allah saja, tapi belum kenal, belum dekat. Kan kalau ibu-ibu kenal saya, tahu saya, walaupun hanya lewat sosial media, TV, tapi nggak dekat dengan saya. Aku pengen banget deh bisa deket sama Umi. GR aja saya ya, apa-apalah. Pasti cari tahu apa-apa yang saya suka, makanannya, apanya, supaya kalau saya dijamu, oh saya, ini makanan kesukaan saya nih, Bu, gitu. Saya seneng, yang ngejamu seneng, yang datang seneng. Akhirnya bisa deket, bukan sebatas kenal. Ke Allah gitu, Bu. Ke Allah juga gitu. Kita pengen kenal, pengen tahu Allah, pengen deket dengan Allah. Cari tahu apa-apa yang Allah suka. Cari tahu apa-apa yang Allah cintai. Yang gak Allah cintai, gak Allah suka, yang membuat Allah gak ridho, tinggalin. Allah gak suka kita gibah, Allah gak suka kita namimah, sumpah palsu, ngadu domba. Allah gak suka kita ngerendahin orang, Allah gak suka kita hina orang, tinggalin. Kan gitu. Cari sesuatu yang Allah cinta. Allah cinta, Allah senang kita saling berkasih sayang satu sama lain, saling menolong saudara satu sama lain, saling memudahkan urusan orang lain ini. Maka ini saya kepengen bersama Allah. Maka sekali lagi, Bu, ujian di dunia pasti. Itu tadi surat Al-Baqarah 155. Semua diuji, ketakutan, kelaparan, kehilangan. Ya, saya kehilangan makhluk dulu, takut banget. Ya Allah, anak saya masih kecil-kecil, ya Allah. Gimana ini? Nanti saya cari makannya gimana? Saya nyekolahin anak gimana? Saya masih muda, gak punya kemampuan apa-apa. Dulu cuma di belakang layar aja. Yang kata kita nggak mampu, yang kata kita nggak bisa, tuh ternyata bisa. Kamu tuh apa cekolahin anak-anak kamu, apa kuliah anak-anak kamu udah lulus kuliah, bisa nggak? Bisa. Karena siapa? Allah, bukan karena yang lain. Kehilangan rumah, yang begitu udah ngejar dunia, cinta popularitas, dipuji-puji, ya. Dipuji-puji, dikenal, cinta semuanya, semua udah punya. Buat saya sukses saat itu. Ternyata sukses bukan di situ. Sukses bukan ukurannya, bukan itu. Sukses saat kita mampu, kesuksesan itu membawa kita takut ke Allah, membuat Allah gak cemburu. Tapi ternyata Allah cemburu dengan saya. Apa yang dikejar dunia ternyata membuat Allah cemburu. Hingga mudah sekali Allah ambil semuanya. 2014 titik balik saya malu sama Allah. 2014 saat rumah itu terbakar, tak satu pun yang bisa nolong. Teriak-teriak minta tolong. Tetapi saat itu justru yang saya bilang, Allah ini cinta gak sih sama saya? Kenapa saya diuji? Allah ini saya gak? Ternyata begitu luar biasanya Allah.
Kalau bukan Allah pengen ngasih kesempatan saya saat itu udah mati semuanya, saya sama anak-anak saya. Tapi disitulah di kobaran api tengah malam saya terbangun, rumah sudah dipenuhi dengan api, gak bisa keluar, gak ada orang yang bisa nolong, teriak-teriak. Disitulah justru Allah sangat-sangat dekat sekali. Cuma Allah, kayak ini kepala dijedokin ke tembok disuruh sadar. Cuma Allah yang bisa nolong. Cuma Allah, Bu, cuma Allah yang bersamai kita. Dalam keadaan susah senang cuma Allah yang bersama kita. Kadang kita senang teman-teman kita dekat, saat kita susah teman-teman kita menjauh, tapi Allah gak pernah jauh dari kita. Betul? Ini. Maka saat itu baru saya tersadar, ternyata luar biasanya Allah, kasih sayangnya Allah untuk saya, anak-anak, untuk kita semuanya. Itu tadi dapat kabar gembira, oh yakin betul. Yang saat itu saya bilang, ya Allah saya tinggal di mana, ya Allah saya nggak punya rumah nih, bingung. Anak saya nanya, Umi kita tinggal di mana? Gimana Allah aja deh nak, gitu. Udah Allah kasih kabar gembira, orang lain pinjamkan rumah, banyak banget yang mau memfasilitasi. Ini semua Allah kabar gembiranya, asal kita cuma sabar doang. Udah deh sabar, tawakal ya Allah, udah nyerah, terserah Engkau deh. Ngibarin tangan-tangan ke Allah nih, ke kameranya Allah, ya Allah terserah Engkau ya Allah, udah terserah, tawakal. Kabar gembiranya dikasih kabar sama Allah, gak usah takut hambaku. Banyak Bu orang yang gak kenal dengan saya mau kasih pinjam rumahnya buat tempat tidur doang. 1 tahun, 5 bulan, 6 bulan, oh saya bersyukur banget. Yang sampai akhirnya saya mampu mengumpulkan pundi-pundi lagi, kasih kenyamanan buat anak-anak saya lagi, ya. Membangunkan rumah lagi di dunia. Cuma saya bilang, nah ini bukan rumah kita yang rumah kita abadi ya. Rumah kita di surganya Allah, di surga nanti. Cari kuncinya surga ini. Kunci surga itu Allah, kembali ke Allah, bukan kembali ke rumah. Bukan punya tempat rumah yang tempat ternyaman kita, enggak. Ini enggak kita bawa. Tapi rumah kita nanti di surga. Jangan sampai kita seperti yang dulu lagi. Rumah kita jadikan kelalaian kita ibadah. Jangan bikin Allah cemburu. Ini. Maka kuncinya cuma disuruh sabar. Bu, sabar tuh no limit. Kalau kita mau sabar, kalau kita tahu Bu pahala sabar seperti apa, siapa yang bersama orang-orang sabar, Bu, kita berbondong-bondong menuju ujian kita masing-masing. Apa pahala sabar? Az-Zumar ayat 10. Boleh dibuka Az-Zumar ayat 10. Apa di situ bunyinya? 5 menit lagi saya selesai, katanya udah digini-giniin. Hah? Apa Bu? Apa pahala sabar di Az-Zumar ayat 10? Pahalanya tanpa batas Allah kasih. Apa bunyinya di surat Az-Zumar tadi? Orang-orang yang sabar, orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, maka dia bersabar, Allah berikan pahala sabar tanpa batas. Tanpa batas Bu pahalanya, no limit. Ibu-ibu kalau punya kartu nih, kartunya no limit udah seneng banget tuh. No limit Bu pahalanya. Itu pahalanya. Lalu bersama siapa kita? Kalau saat kita sabar tuh bersama siapa? Bersama makhluk? Enggak. Bersama Allah Bu. Dicintai makhluk? Enggak. Dicintai Allah Bu. Surat Al-Baqarah 153. Kita lihat 153 surat Al-Baqarah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita pengen bersama Allah, sabar. Kalau kita pengen bersama Allah, ya, nikmati ujian. Jangan ngeluh dengan ujian. Walaupun capek, iya, dunia tempat kita capek. Tapi kalau kita sabar, tawakal ke Allah, melibatkan Allah dalam segala urusan kita, ngadu ke Allah, kita akan bersama Allah. Kita akan termasuk orang-orang yang sabar, yang mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Di surat Al-Baqarah 157. Itu kabar gembiranya. Allah katakan apa di situ? Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muftadun. Mereka orang-orang yang aku berikan ujian, sungguh aku ampuni dosanya, aku rahmati dia. Itu kabar gembiranya.
buat yang dikasih ujian. Diuji pasti, Al-Baqarah 155. Suruh sabar. Siapa orang yang sabar? Ada kabar gembiranya dari orang yang sabar. Al-Baqarah 156. Apa hadiah sabarnya? Az-Zumar ayat 10. Al-Insan ayat 12. Mendapatkan pakaian di surga, mendapatkan pakaian sutra di surga. Masya Allah, itu orang-orang yang bersama Allah yang mau sabar dan dapat kabar gembira. 157 Al-Baqarah. Apakah kita nggak mau sabar? Maka sabar gak ada batasnya. Kan sabar susah, Umi. Sabar itu ada batasnya, Umi. Gak ada. Itu udah dijelasin semuanya. Sabar gak ada batasnya. Kalau Allah kasih pahala sabar tanpa batas, kenapa kita batasi sabar kita? Asal kita tahu dulu nih, kalau kita mau sabar, tahu apa itu artinya sabar. Apa sih artinya sabar, Bu? Menahan diri dari dorongan hawa nafsu, itu sabar. Musuh kita bukan orang lain. Allah kasih ujian melalui perantaranya orang lain, misalkan perantaranya melalui teman atau saudara atau apapun. Berarti musuhnya bukan mereka, tapi musuhnya ada dalam diri kita, hawa nafsu kita. Kan tadi sabar artinya menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Jadi saat Allah kasih perantaranya, ya, Allah berikan perantara untuk uji kita, berarti musuhnya bukan mereka, musuhnya hawa nafsu. Kita lagi didorong untuk marah, maka tahu mau marah, oh ya, artinya sabar menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Ini setan nih lagi ngedorong saya nih supaya saya marah. Musuhnya bukan mereka, musuhnya dia ada dalam diri kita. Maka sabar, tahan, istighfar supaya kita bisa sabar lagi, nggak marah. Sabar itu harusnya dia bisa marah tapi dia nggak mau marah, itu orang sabar. Marah sama marah-marah beda ya, Bu. Marah kita masih bisa nahan, oh ya udah saya diem deh, marah saya diem. Tapi kalau marah-marah beda, ya dari pagi sampai malam marah-marah mulu. Itu beda, ya. Itu orang yang nggak sabar seperti itu, yang marah-marah terus. Tapi kalau marah, dia punya cara, diam deh, diam aja. Berarti dia tahan nih amarahnya. Dia mau jadi orang sabar walaupun dia dalam keadaan marah, tapi dia sabar, dia istighfar. Gitu. Lalu kalau mau bersamai Allah, Bu, coba buka surat Al-Baqarah 194. Kita mau bersama Allah nggak? Jalan satu-satunya ingin bersama Allah, jalan satu-satunya cuma takwa. Cuma takwa yang bikin kita bahagia. Cuma takwa yang bikin kita tenang. Takwa itu jalan satu-satunya supaya kita bisa bersama dengan Allah. Ya, saya juga masih belajar, Bu. Belajar kepengen dapat cintanya Allah. Belajar banget. Pengen Allah cintai. Pengen bisa bersama Allah. Semua orang ninggalin, tapi Allah gak mau ninggalin saya. Saya gak mau ditinggalin Allah. Maka kalau doa minta Allah, Bu, ya Allah, saya minta Engkau ya Allah, minta Engkau aja ya Allah. Kenapa minta Allah? Allah maha kaya, Allah maha semuanya. Minta supaya Allah ada di hati kita. Udah ketemu, Bu? Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang bersama Allah. Insya Allah orang yang bertakwa itu bahagianya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Ya, Bu? Karena dia bersama Allah. Dan takwa itu benteng kokoh, Bu. Menjadi benteng untuk kita, benteng kokoh dari mara bahaya itu takwa. Kalau kita takwa, insya Allah kita dijaga oleh Allah. Dan takwa itu wasiat, Bu. Takwa itu wasiat. Kalau kita namanya dikasih wasiat, dikasih amanah, kira-kira kita jalanin nggak? Jalanin nggak? Takwa adalah wasiat dari Allah. Ya. Maka wasiat harus kita kerjakan. Ini, masya Allah. Insya Allah kalau kita takwa, kita bersama Allah. Yang takwa dikasih kemudahan oleh Allah, dilancarkan rizkinya. Orang-orang yang bertakwa diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Ya. Diberikan jalan keluar terbaik, dimudahkan rizkinya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkaltu 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan tempat terbaik.
Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu jalan takwa. Maka terakhir, mau bersama Allah, takwa, supaya kita mampu ikhlas. Karena ikhlas itu gak diucapin, Bu. Insya Allah saya mah ikhlas, tapi ngotot. Bu, ikhlas gak di sini. Ikhlas bukan diucap, bukan di lisan. Bahkan Rasulullah saat ditanya oleh Abdurrahman bin Khauf, sahabatnya, ya Rasulullah ajari saya tentang ikhlas. Rasulullah nggak bisa jawab. Apa itu ikhlas ya Rasulullah? Rasul nggak bisa jawab. Nanti saya akan tanya kepada malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Baru Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas. Maka malaikat Jibril pun juga nggak berani jawab. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah tentang ikhlas. Ini ada di kitab Duratun Nasihin. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Allah tentang ikhlas. Apa jawab Allah ikhlas, Bu? Ikhlas hanya aku dan hati hambaku yang tahu. Karena ikhlas ruang hati, rahasia di dalam hati. Ikhlas bukan terucap. Ya Umi, saya mah ikhlas, tapi kesel. Saya mah ikhlas digituin, tapi ngotot. Ikhlas bukan di sini, tapi di hati. Dan saat kita merasakan diri ikhlas, kita ikhlas, ya, kita ridho. Yang terpenting ridho dulu, Bu. Apa itu ridho? Rela hati menerima ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Ridho, rela hatinya, nerimo. Kalau kata bahasa orang Jawa, nerimo dulu. Terima dulu ujiannya, nerimo kita. Lapang hatinya, baru kita jalanin ujian-ujiannya, maka kita akan ngerasain ikhlas tersendiri. Orang yang ikhlas saat dikasih ujian apapun, dia nggak nuntut sama Allah, nggak nuntut di dunia, nggak nuntut di akhirat. Dia jalankan, jalani aja. Itu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas saat diberikan ujian, dia semakin taat kepada Allah, dia semakin dekat dengan Allah. Yang dia kejar manisnya iman, dekat dengan Allah. Apa manisnya iman, Bu? Manisnya iman di saat dia diberikan ujian, apapun ujiannya, tapi membuat dia dekat dengan Allah, tapi membuat dia amal solehnya makin baik, ibadahnya makin baik, taatnya makin baik. Itu manisnya iman. Itu orang-orang yang ikhlas. Tapi pahitnya iman, orang yang gak ikhlas, saat dia diberikan ujian oleh Allah, dia semakin jauh dari Allah, dia semakin putus asa akan rahmat Allah. Itu orang yang ikhlas. Ibadahnya semakin jauh, amalnya semakin buruk, grafik amalnya itu semakin turun, bukan semakin naik. Itu orang yang gak ikhlas, yang gak ridho dengan ketetapan Allah. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi dan ridho dengan segala ketetapan dari Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, udah banyak lebar, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat diri saya khususnya. Bu, saya mau ajak ibu-ibu bermuamalah dengan Allah. Mau nggak? Mau nggak? Yang semangat maunya. Mau. Tadi saya udah cerita kalau kita bermuamalah dengan Allah nggak rugi, untungnya di dunia dan di akhirat. Ya, kita pelit, Bu, sama harta, Bu. Karena apa? Hartanya mau kita bawa. Enggak, saya mau bawa harta saya. Ya, harta yang menyelamatkan kita, harta yang menyelamatkan kita di alam kubur, yang menjadi bekal kita. Maka saya mau bawa harta saya. Nggak mau saya simpan harta saya, mau saya bawa mati harta saya. Kalau ada yang bilang kan harta nggak dibawa mati, betul. Tapi ada harta yang kita bawa mati, ya. Karena kita sayang dengan harta kita, makanya kita bawa harta kita bawa mati dengan apa? Dengan cara kita beramal jariah, bersedekah, memudahkan urusan orang lain, menolong orang lain. Itu harta yang kita bawa mati. Maka ini ada 2 buku, Bu. Yang pertama ini buku coretan saya, tulisan saya. Buku unek-unek di mana saya selalu bertanya ke Allah. Yang tadi saya cerita bahas, ya Allah, kenapa aku, ya Allah? Kenapa aku, kenapa bukan dia? Kadang kita, ini pertanyaan kadang kita kalau dikasih ujian, kita bandingin ujian kita buat orang lain. Kenapa bukan dia aja, ya Allah? Kayaknya dia nggak pernah sholat, tapi nggak pernah dikasih ujian. Ya, kita nunjuk orang saat kita dikasih ujian, membandingkan, kenapa bukan dia aja sih, ya Allah? Kenapa harus saya? Itu dia udah tua, korupsi pula, kenapa nggak mati aja? Ya, suami saya masih muda, kenapa harus dia gitu? Ini, kenapa aku, ya Allah? Semua ada di sini, coretan dari si bodoh, ya, menuangkan di sini, mengajak supaya kita punya Allah, Bu. Gak usah sedih, jangan sedih, kita ada Allah, jangan sedih.
Kita nggak ada teman, jangan sedih, kita punya Allah. Ya kan gitu ini. Lalu sama ada Al-Khulasah. Ini karangan dari para ulama wali-waliullah dengan zikir-zikirnya mereka tertuang di sini, zikir amalan sehari-hari. Juga ukiran-ukiran syair-syair para ulama ini untuk ke Allah, puji-pujian ke Allah semua. Ada zikir amal sebelum sholat segala macam, ada semuanya hari-harian di sini yang saya baca dengan almarhum. Nah, 2 buku ini saya akan kasih ke ibu. Kalau ibu mau bantu saya, mau bantu nggak bu? Mau bantu nggak? Jadi saya sama almarhum nih lagi dulu almarhum pengen banget punya rumah. Mi, kalau kita punya tanah besar rumah kita nih, nanti kita bikin rumah tahfidz yuk. Rumah tahfidz aja kecilan, bukan pondok, bukan. Kalau pondok pesantren berat, udah kita rumah tahfidz aja, kan kita banyak anak yatim tuh. Anak yatimnya suruh tinggal di rumah itu. Kita ajarin ngaji, hafalin Quran. Ibunya kalau perlu tinggal di situ. Supaya ibunya ini nggak ngarepin anaknya disantunin. Kadang kan di momen-momen buka puasa bersama, para ibunya yatim tuh kadang seneng bu. Waduh, anak saya panen nih hari ini. Saya nggak mau ngedidik itu. Almarhum nggak mau ngedidik itu. Kalau memang kalian mau memuliakan yatim, kalian yang datang ke rumah kami, ke rumah yatim kami. Nanti biar kalian yang dimuliakan oleh anak yatim kami. Anak yatim kami nanti baca doa, anak yatim nanti kami hafal Quran, khatamkan Quran. Bukan anak yatim saya diborong, dibawa ke sana cuma disuruh duduk di depan, ngikutin acaranya sampai selesai, dikasih duit, dipegang kepalanya selesai, enggak seperti itu. Nah, maka belum terwujud dan saya pengen banget. Sampai saya cerita sama anak-anak, tadinya saya nggak mau begini bu, nggak mau ke ibu-ibu begini tuh nggak mau, karena saya sama almarhum punya prinsip kalau kita punya sendiri kita pakai sendiri, nggak pernah mau begini. Akhirnya saya tuangkan itu semua ke anak-anak. Abah kamu tuh pengen begini. Sampai akhirnya anak kedua saya Abizar yang sekarang udah terjun ke dunia entertain, main film dan segala macam, punya tujuan itu. Ya udah, dia tabung. Dia kalau dapat honor dari main syuting, nih tabungin buat rumah yatim. Dia selalu seperti itu. Nih buat Umi, nih buat adik-adik, nih buat ini. Saya bangga, walaupun mungkin beban dia luar biasa gitu ya, masih muda. Yang ngebebanin dia bukan saya bu, bukan orang tuanya, tapi netizen. Kok nggak kayak bapaknya sih jadi ustadz? Dia masih muda, biarkan aja dia berproses. Saya tidak pernah maksa anak-anak saya untuk menjadi seperti orang tuanya, tapi jadilah lebih baik dari orang tuamu. Yang penting kamu nggak ninggalin sholat, kamu ingat Allah, kamu nggak maksiat, mau maksiat takut, kamu nggak ninggalin sholat, itu udah paling penting buat Umi. Udah paling penting buat ayah kamu, gak ninggalin sholat, cinta dengan Quran, baca Quran, udah itu doang. Ya, maka akhirnya dia terjun ke dunia entertain untuk mencari jati dirinya dan diniatkan untuk itu. Nah makanya saya akhirnya ya udah nggak apa-apa deh, saya ngemis ke Allah. Jadi pengemisnya Allah, ngemis ke ibu-ibu ya, untuk sama-sama yuk bu kita invest akhirat nih gitu. Kita kasih tabungan akhirat, kita bawa harta kita. Ya, harta kita bawa mati dengan cara seperti ini supaya apa? Amal jariah ini terus mengalir kan gitu. Yang akhirnya ya udah saya ajak ibu-ibu untuk berwakaf. Jadi ada tanah bu yang mau saya bebaskan. Ya, tanahnya itu cuma 1000 meter, pas persis ada di dekat rumah saya. Dan suasananya kayaknya enak banget nih kalau buat anak-anak yatim ini buat ngafalin Quran karena jauh dari jalan raya, mojok. Setiap lihat tanah itu disolawatin, ya Allah semoga jadi milik saya ya Allah, saya gitu. Ya akhirnya saya coba iseng tanya sama yang punya, bu ini dijual? Oh iya dijual. Berapa bu? Bilang, ya ini ada 1000 meter, 1 meternya 1.900.000. Oh gitu, gak boleh dicicil ya bu. Gak bisa katanya gitu. Oh ya sudah, saya solawatin dulu dah bu. Jadi setiap kali lewat dulu itu disolawatin, lewat itu solawatin. Saya suruh anak-anak saya solawatin deh, banyakin gitu, biar hak milik. Nah saya mau ngajak ibu-ibu, 1 meternya 1.900.000. Kalau ibu-ibu mau bareng-bareng dengan saya kita bikin rumah tahfidz itu, mencetak anak-anak yatim yang cinta Quran, yang bisa kelak memuliakan bu. Rasul katakan orang-orang yang menyantunin anak yatim ya, yang dekat dengan anak yatim nanti posisinya kedudukannya dekat denganku seperti ini kata Rasul.
Rasul menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Orang-orang yang mencintai yatim, ya, yang mau menyantunin anak yatim dengan hartanya, maka kedudukannya di surga bersamaku seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah yang tidak bisa dipisahkan. Maka yang mau saya kembalikan ke ibu-ibu, nanti maju ke depan, saya akan kasih buku, 2 buku ini. Ya, Umi saya mau 2 meter deh, monggo. Ibu saya mau 3 meter, mau 5 meter, mau 10 meter, monggo, alhamdulillah. Ya, di setiap safari dakwah tadi saya ajak semuanya seperti itu. Baik, nanti saya serahkan kepada tim saya. Nanti jangan pulang dulu, kita sama-sama pasang hajat ke Allah, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti disampaikan oleh Umi mengajak ibu-ibu semua di sini untuk bersama-sama membangun rumah tapis yang letaknya ada di Cibubur, dekat sekali dengan rumah Umi Bibi. Monggo ibu-ibu, harga per meter dari tanah yang insya Allah akan dibebaskan adalah 1.900.000. Ibu-ibu yang berkenan untuk berinfak 3 sampai 5 meter, 5 orang pertama silakan maju ke depan. Monggo, silakan langsung maju ke depan. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Silakan 5 orang pertama dulu. Silakan. Monggo di sini.